Ya, pemirsa, anggaran besar untuk bantuan sosial telah disiapkan untuk penyaluran tahun 2021 ini. Yang baru, pemerintah memutuskan bansos sembako diganti dengan bantuan sosial tunai. Langkah ini diharapkan menutup celah aksi korupsi. Adapun Presiden mengultimatum agar pemberian bansos 2021 jangan dipotong sepeser pun. Pemerintah memutuskan memperpanjang program bantuan sosial di tahun 2021. Tidak ingin aksi nakal oknum pejabat Kementerian Sosial kembali terulang, pemerintah pun resmi mengganti bantuan sosial sembako menjadi bantuan sosial tunai. Bahkan Presiden telah mengultimatum agar bantuan sosial tunai tidak dipotong dengan dalih apapun. Dengan memakai rompi oranye dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini, Menteri Sosial Juliari Batubara resmi ditetapkan sebagai tersangka suap dan korupsi bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 pada 6 Desember 2020 lalu. Masyarakat pun tercengang. Di akhir tahun 2020, aksi nakal penyelewengan penyaluran bansos sembako oleh oknum-oknum Kementerian Sosial terbongkar. Tak tanggung-tanggung, Mensos Juliari diduga menerima 17 miliar rupiah dari pungutan Rp10.000 per paket sembako yang sedianya dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat. Tak ingin terulang lagi, Presiden Joko Widodo pun segera mengganti Juliari Batubara dengan Tri Risma Harini untuk menduduki posisi Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju. Dalam maklumatnya, Presiden meminta Mensos Risma untuk mengganti skema penyaluran bantuan sosial sembako dengan bantuan sosial tunai. Hal ini demi menghindari aksi korupsi bansos di masa pandemi COVID-19. Bansos tunai ini 12 triliun untuk 10 juta penerima, masing-masing 300.000 selama 4 bulan. Bukan hanya itu, Presiden juga mengeluarkan 3 arahan penyaluran bansos di awal tahun 2021. Salah satunya, pemberian bansos 2021 ini jangan ada potongan sepeser pun oleh siapapun. Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos. Untuk bansos tunai, penyerahan bantuannya akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia, juga akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarganya. Pemerintah pun resmi mengganti bansos sembako menjadi bansos tunai. Di awal tahun 2021, pemerintah menerbitkan 6 jenis bansos yang terus diperpanjang untuk disalurkan kepada masyarakat. Salah satunya, bansos dalam program perlindungan sosial dengan anggaran yang ditambah. Jadi beragam bantuan itu saya kira memang akan membantu masyarakat kelas ini untuk tetap terjaga daya belinya. Harus dilakukan pembenahan secara total. Pertama, bagaimana kemudian kalau masih ada jenis barang ya bagaimana pengadaannya. Kalau di luar barang atau mekanisme tunai, tentu saja data sangat penting ya untuk terus diupdate. Anggaran bantuan sosial yang besar telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan kesehatan di tahun 2021. Pengalihan bantuan sosial sembako menjadi bantuan sosial tunai pun dilakukan untuk menutup celah korupsi. Pengawasan yang ketat juga harus secara optimal dilakukan pemerintah agar bantuan sosial dapat tepat sasaran. Pemerintah melanjutkan program bantuan sosial yang mulai disalurkan pada Januari 2021 ini. Ada 6 bansos di tahun 2021 yang bisa digunakan masyarakat untuk memenuhi dan memperbaiki roda perekonomian sebagai dampak pandemi COVID-19. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar 110 triliun rupiah untuk penyaluran bantuan tunai di seluruh Indonesia. Bantuan sosial 2021 ini akan disalurkan dengan skema bantuan sosial reguler dan khusus, di mana bansos reguler diberikan berkala sesuai dengan perencanaan pemerintah. Misalnya program Keluarga Harapan yang ditangani Kementerian Sosial, sedangkan bansos khusus akan diberikan akibat terjadinya pandemi COVID-19. Penyalurannya juga terbagi dalam beberapa tahapan yang akan disalurkan melalui Bank BUMN atau Himbara. Penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran, ini anggarannya, sebesar
110 triliun rupiah. Sementara itu untuk sembako akan disalurkan dari Januari hingga Desember tahun 2021. Nilainya sebesar Rp200.000 per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial tunai akan diberikan selama 4 bulan pada Januari, Februari, Maret, dan April dengan nilai sebesar Rp300.000 per bulan per KK. Begitu terutama untuk masyarakat kelas bawah, mereka juga sangat menanti-nanti adanya bantuan sosial karena memang daya beli mereka sekarang sangat terpuruk akibat ekonomi yang masih lesu ini. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial kepada 38,8 juta penerima melalui 3 program bantuan sosial Kementerian Sosial. Ketiga bantuan tersebut meliputi program Keluarga Harapan, program Kartu Sembako, dan program Bansos Tunai dengan anggaran sebesar Rp28,7 triliun kepada 10 juta penerima. Bansos tunai target penerima 10 juta keluarga dengan anggaran 12 triliun, mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan anggaran sebesar Rp110 triliun untuk bantuan sosial ini, diharapkan penyalurannya bisa dipercepat dan tepat sasaran untuk memulihkan daya beli masyarakat. Sekali lagi, di tengah pandemi ini, dana bansos tunai ataupun bantuan sosial lainnya jangan sampai ada yang kembali dipotong. Lah APBN dipakai untuk membantu masyarakat yang tadi kehilangan pekerjaan, yang tiba-tiba sekarang masuk dalam garis kemiskinan. Bantuan sosial adalah hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali di tengah pandemi ini. Rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia harus tetap dijunjung tinggi. Sekali lagi, jangan sampai ada korupsi bansos di tengah pandemi COVID-19. Karena korupsi dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Pandu Priyo Aji, IDX Channel. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi News Screen akan segera hadir dengan informasi saham Adikarya terkena suspensi perdagangan Bursa Efek Indonesia. News Screen akan segera kembali.